Ya, saya mau langsung ke Pak Miko. Pak Miko, berarti saya ingin penegasan, Pak. Berarti kalau tadi Pak Miko mengatakan bahwa kalau misalnya di zona hijau belum tentu ini artinya 0 kasus corona. Artinya berpotensi juga atau beresiko ya, Pak ya? Ya, ya jadi masih mungkin ke kuning begitu. Jadi kalau di surveillance-nya 0 begitu bukan berarti di populasinya 0 begitu. Jadi dia bisa bergeser ke kuning karena di populasinya ada begitu. Kemudian kalau misalnya kuning ya biar bisa, kalau di survei juga belum tentu kuning begitu, bisa merah, bisa kemudian hijau begitu, kira-kira begitu. Nah yang merah ya pasti merah gitu, karena di surveinya udah banyak didapatkan kasusnya begitu. Nah Ya, Pak. kalau mobilitas ini kan itu kabupaten ya. Kemudian kalau di satu provinsi pasti akan bercampur antara yang merah dan yang hijau gitu. Dan yang hijau akan itu sedikit begitu. Nah, kalau itu bercampur, saya nggak yakin bahwa semua orang hanya dari yang sekolah di hijau itu dari hijau, atau terutama di sekolah-sekolah favorit begitu. Kalau sekolah favorit SMA pasti itu adalah campuran dari beberapa kabupaten gitu. Apalagi kalau SMP-nya favorit juga itu campuran dari pelajar dari beberapa kabupaten begitu. Kira-kira begitu, Pak. Iya, kalau tadi misalnya Anda mengatakan bahwa kasus atau zona hijau ini belum tentu 0 kasus, kemudian mobilitas warga ini kemudian yang dikhawatirkan. Lantas pertanyaan besarnya, Pak, seperti apa atau pertimbangannya dalam kondisi seperti apa ya sekolah ini kemudian dinyatakan aman untuk dibuka? Ya, jadi prinsipnya aman itu relatif karena itu datanya surveillance begitu. Jadi data yang merah udah pastilah itu tidak bisa dibuka. Kalau kuning jadi relatif gitu. Kalau hijau juga jadi relatif karena kita nggak tahu di populasinya. Kalau kemudian hijau bisa kuning ya itu possible karena kalau dilakukan survei kemudian ternyata banyak yang ditemukan di populasinya akan jadi kuning. Kalau ke merah sih nggak mungkin ya, tapi jadi kuning mungkin begitu. Jadi kalau saya sarankan untuk dilakukan survei di populasinya begitu, terutama ya pelajar gitu. Iya, Pak, kalau mengenai survei populasi, kita kan mengenal juga istilah orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa Pak Miko melihatnya? Ya, jadi orang tanpa gejala si WHO sudah merilis bahwa jangan dikhawatirkan karena dia kemungkinan menularkan kepada orang lain kecil. Tapi itu mungkin ditemukan di populasi gitu. Jadi di kita aja udah di orang yang kontak tracing itu di kontak aja udah ditemukan OTG. Jadi dia kontak tapi tanpa gejala begitu. Jadi OTG ditemukan pada kontak tracing. Kemudian ya apalagi di populasi gitu. Orang OTG orang tanpa gejala pasti akan ditemukan di populasi. Tapi orang yang dengan gejala ringan juga masih mungkin ditemukan di populasi. Nah, orang yang dengan gejala ringan ini yang menularkan begitu kepada orang lain. Gitu. Oke, saya mau ke Bu Retno, itu Bu. Ya. Kalau Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai beberapa masukan, tapi kan ada kebutuhan pendidikan juga yang tetap harus berjalan gitu Bu, seperti masuk tahun ajaran baru, kemudian yang siswa kelas 3 sudah harus melanjutkan jenjang sekolahnya, ujian, ada anak-anak yang stres mungkin di rumah. Nah, mungkin ada pertimbangan dibutuhkan bertatap muka. Itu kenapa akhirnya kebijakan ini bisa keluar. Ibu menanggapinya gimana Bu kalau soal itu Bu? Iya, sebenarnya kalau melihat kebijakan waktu ya, misalnya kapan sih sekolah akan dibuka, itu saya melihat belum ada kepastian kalau hanya pemerintah mengatakan yang zona hijau boleh gitu. Tapi tadi kan sudah dibahas ya oleh Pak Miko bahwa zona hijau juga sebenarnya belum aman dan gurunya juga belum tentu tinggal di zona hijau. Ya bagaimana kalau gurunya tinggal di zona merah terus dalam perjalanan lalu dia akan banyak menulari orang kalau dia terinfeksi misalnya, atau dia tertular malah di perjalanan. Nah, oleh karena itu memang tadi ya ketika membuka sekolah itu memang betul-betul harus hati-hati. Nah, kalau anak-anak yang stres misalnya ya orang terkait dengan lamanya pembelajaran jarak jauh yang saat ini dan akan diperpanjang, menurut saya itu adalah sebuah pilihan yang hak hidup anak sekarang itu justru lebih utama sebenarnya dari kompetensi
akademik misalnya gitu ya. Artinya yang terlanda ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh dunia, dan sebenarnya anak-anak di berbagai negara pun mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu menurut kami Indonesia harusnya mencontoh negara-negara lain ya, yang sudah coba buka sekolah terus nutup lagi karena kemudian sekolah menjadi klaster baru. Yang kedua adalah mencontoh juga negara-negara ini yang memperpanjang PJJ. Salah satunya adalah pembelajaran daring itu disupport negara, misalnya dengan menggratiskan internet. Tentu ini harus dilakukan oleh pemerintah ya, pusat ya, bukan Kemdikbud, karena kewenangannya mungkin di Kemeninfo, kemudian di Presiden. Nah, bagaimana kemudian pada jam-jam pembelajaran jarak jauh, ini penggratisan internet terjadi misalnya selama 5 jam, dari Senin sampai Jumat, karena ternyata banyak anak tidak terlayani dalam pembelajaran jarak jauh. Contohnya adalah, nggak usah jauh-jauh ya, kota Bogor ternyata punya 11% tanpa bisa dilayani pembelajaran jarak jauh karena aksesnya nggak ada, sinyal nggak ada, bahkan banyak yang nggak punya alat dan nggak mampu beli kuota. Banyak Kota Bogor orang tua, atau Kabupaten Bogor, Bu? kota bahkan. Untuk Papua, kalau kita bicara Papua, itu kami sudah komunikasi itu dengan kepala dinasnya. Yang ini juga kepala dinas Papua mengatakan dari 608.000 muridnya, itu 54% tak terlayani pembelajaran jarak jauh dengan daring. Nah, ini yang harus Kemdikbud, Kemenak mencoba untuk mencari cara agar PJJ ini tidak melulu daring dan menjadi menyenangkan. Nah, untuk itu proses ini harus ada penyiapan ya, pelatihan guru termasuk modul-modul yang harus disiapkan. Dan menurut kami juga ini anak-anak mengalami stres wajar karena hak-hak anak untuk bermain, kemudian bersosialisasi dan lain-lain kan selama proses belajar dari rumah tidak terjadi, sehingga mungkin juga orang tua stres karena ekonomi dan lain-lain gitu. Yeah. Belum lagi kalau anaknya lebih dari satu ya, lalu semuanya harus pembelajaran daring, itu sangat repot sementara mereka terdampak secara ekonomi. Jadi negara harus hadir. Nah, untuk daerah, saya mau menyampaikan ada daerah yang sangat bagus, yaitu Desa Bonelemu di wilayah Luwu. Itu mereka menggunakan dana desa untuk kepentingan PJJ, jadi dibeliin komputer sama laptop ya, jumlahnya total 10, wifi-nya ditambah bandwidth-nya, pakai dana desa, terus anak-anak belajar secara mengantri ya, maksudnya gantian SD, SMP, SMA, dan kuliah. Menurut saya praktek-praktek baik ini harus ditularkan 6 bulan ke depan. Oke, Bu, PJJ kan satu hal lain, tapi hal lainnya gini, kalau kita bicara soal rencana pembukaan sekolah di wilayah zona hijau, ini juga menjawab kekhawatiran orang tua. Katakanlah ada orang tua yang khawatir anaknya ketika sudah harus bertatap muka dan harus datang ke sekolah, tapi ada beberapa pertimbangan. Nah, di sini letak KPAI bisa nggak mendorong ke siapa pemangku kebijakan bahwa kalaupun misalnya atas pertimbangan orang tua kekhawatiran itu tadi, kalau anaknya tetap belajar di rumah tidak akan mendapatkan dampak apapun kalau dia tidak datang ke sekolah. Oh ya, itu sudah dijamin sebenarnya oleh Kemdikbud ya. Jadi Kemdikbud mengatakan bahwa walaupun itu zona hijau, kemudian sekolah dibuka, tapi orang tua tidak mengizinkan anaknya sekolah, maka sekolah harus melayani dengan PJJ tentunya. Tapi menurut kami ini agak repot bagi para guru ya. Ini akan menjadi kesulitan tersendiri buat para guru karena dia jadi bekerja berkali-kali. Kelas harus separuh. Ya kan, dari muridnya misalnya 36 jadi 18. Dia akan mengajar materi yang sama jadi 3 kali kalau ada PJJ. Kan berarti kelas yang dibagi 2, kemudian dengan jam yang berbeda, kemudian anak yang PJJ. Ini akan merepotkan guru dan sekolah. Nah, ini yang penting mekanismenya sebenarnya dibuat. Kalau kami sebenarnya mengusulkan bahwa separuh masuk betul, tetapi ketika itu hanya 1/3 anak dari total sekolah, itu pun tadi yang Pak Miko katakan ya, sebaiknya tesnya dilakukan dan lain-lain. Jadi jangan zona hijau sekedar nggak ada kasus padahal belum tentu gitu kan. Jadi ini menurut kami penyiapan infrastruktur juga, dan kalau itu sudah semuanya terjadi harus 1/3 sekolah aja. Jadi kalau misalnya muridnya 1.500, maka yang masuk 500 aja. Nah, itu berarti anak akan 1/3. Kalau 1/3 berarti satu kelas aja cuma separuh. Nah, ini bisa bayangkan betapa repotnya sekolah kan. Nah, nanti kalau kami usulkan bahwa anak yang 18 di kelas A, dia misalnya belajar matematik. Yang di kelas B, ya 18 dari kelas yang lain lagi belajar fisika. Jadi tidak kemudian anak itu masuk secara keseluruhan. Kemudian gurunya ngajar berkali-kali, tapi diatur ya. Nah, itu menurut saya penting betul. Kemdikbud tuh duduk bersama dengan Dinas Pendidikan penting duduk bersama dengan
kepala-kepala sekolah gitu, karena ini nggak mudah ya dalam praktek, meskipun Kemdikbud mengatakan itu, tapi kami mengapresiasi Kemdikbud dengan bilang orang tua boleh tidak mengizinkan. Oh, berarti kan hak anak untuk tetap sehat dan hak hidup anak ini dijamin dengan kondisi ini, tetapi cara mekanisme aja yang ada rumit bagi sekolah dan guru. Oke. Baik. Pak Miko, terakhir sedikit saja Pak. Kalau lihat angkanya kan beberapa hari terakhir ini naik kisaran 1.000. Nah ini sekaligus menjawab kekhawatiran orang tua ketika misalnya kebijakan ini nanti diterapkan gitu. Poin penting apa sih Pak yang harus diambil atau dipertimbangkan ketika akan mengambil kebijakan ini sekali lagi? Ya, jadi kalau kita belajar dari Wuhan, kemudian tadinya nggak pakai face shield, sekarang udah 0 pun dia pakai face shield yang anak sekolahnya begitu. Di Korea juga tadinya nggak pakai face shield, kemudian terjadi klaster baru di sekolah begitu. Jadi kita harus belajar dari negara lain bahwa kalau pencegahannya kurang dilakukan, maka ada kemungkinan penularan di sekolah begitu. Nah, kalau sekarang kasusnya banyak begitu, 1.000-an, itu karena tesnya banyak juga, karena tesnya 17.000, kemudian 16.000, kemudian kita akan mencapai 20.000 per hari gitu. Tapi itu menunjukkan sekali lagi kasusnya masih banyak di populasi, karena begitu tesnya diperbanyak ya ketemu banyak juga begitu. Jadi sekarang adalah kita harus pastikan kasusnya di populasi. Kalau kasus dari surveillance nggak menggambarkan kasus yang sebenarnya, begitu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Miko, Ibu Retno juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak, Bu. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas. Itu yang menjadi masukan juga pagi hari ini ya. Ini ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap populasi, karena memang tadi Pak Miko mengatakan bahwa kalau zona hijau belum tentu ini merupakan 0 kasus corona. Oke. Kita jeda dulu, nanti kami akan kembali dengan perbincangan mengenai perkembangan kasus penyiraman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.